cantik-cantik sebagai calon bidadari surga. Calon Bu ya, calon. Insya Allah sering berdoa mudah-mudahan bisa menjadi bidadari surga. Sate dari bidadari surga Bu. Sate Bu. Syarat utama adalah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat mulia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati hari kelahiran kekasih Allah yang pertama dan utama, manusia agung, manusia pilihan, sebagai wasilah manusia untuk sampai kepada Allah dan sebagai wasilah supaya manusia meraih keselamatan hidup dunia dan akhirat. Selawat dan salam kita hadiahkan kepada rahibaan kekasih Allah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, para ulama solehus soleh sebagai pewaris beliau, kemudian kepada umat beliau teristimewa kita yang hadir di masjid ini, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan kita menjadi umat beliau yang mengikuti ajaran syariatnya, istiqomah dalam menjalankannya, sehingga insya Allah kita akan mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah sebagai wasilah mempermudah urusan kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Ina Bapak sanak sois lagi kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin bahasa tuh campur-campur Pak ya. Karena saya yakin Pak penghulu kita yang baru ini belum paham bahasa Sunda Pak ya. Belum paham ya. Terpaksa saya campur-campur, ibarat gado-gado lah. Pak insya Allah walaupun gado-gado banyak campur tapi enak, nyaman. Ina Bapak sanak sois lagi, 14 abad yang lalu, khususnya di semenanjung Arabia, dikenal zaman itu adalah zaman jahiliyah. Apa sih zaman jahiliyah itu? Hidup manusia jahil. Kemudian zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan manusia zaman sekarang? Mungkin zaman sekarang lebih kejam daripada zaman jahiliyah 14 abad yang lalu. Mengapa saya katakan begitu Bapak Ibu Saudara? Zaman jahiliyah dulu tidak pernah saya baca dalam sejarah bahwa ada narkoba, sabu, tidak ada. Zaman sekarang adalah zaman jahiliyah modern, malah lebih kejam dari zaman jahiliyah 14 abad yang lalu. Karena apa? Narkoba merajalela. Inilah yang akan merusak kehidupan bangsa kita. Kalau anak-anak kita diracuni oleh narkoba, maka tunggu suatu saat negara kita akan hancur. Karena apa? Pengaruh narkoba. Kalau kamu terpengaruh narkoba, semua serea buat jahat lene, sati ya buat manusia apa karena pengaruh narkoba. Berhati-hatilah Bapak Ibu Saudara-saudara dengan narkoba. Nopoka kejahianan len. Nggak usahlah saya bahas semua ayat itu, karena kita tahu semua. Nah, maka
Dalam situasi kondisi semacam itu maka lahirlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala remanik, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ning Allah taala telah lahir, telah datang kepadamu seorang rasul dari bangsamu sendiri. Tapi apa sifat akhlak beliau, empati beliau, Pak? Apa? Ya tanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa agung akhlak beliau. Apa? Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Apa penderitaan itu, Bapak Ibu Saudara? Manusia dikala itu tidak mengenal Allah, jauh dari tuntunan Allah, manusia menyembah berhala. Itulah penderitaan yang sangat berat dirasakan oleh beliau. Kemudian apa tugas Bapak Ibu Saudara? Fungsi tugas beliau dilahirkan ke alam dunia, innama buistu liutammima maqarimal akhlaq, ya sebalong akhlak manusia. Coba saya pikir tuh, Pak. Karena gara-gara akhlak banyak demo di mana-mana, Pak. Akhlak pemimpin kita kurang baik. Macam-macam akhlak yang ditimbulkan, yang tontonkan di sana, maka rakyat jangan heran kalau rakyat marah. Akhlak inilah yang menentukan keselamatan dan kesejahteraan bangsa kita. Kemudian apa yang dalam ayat nan, Bapak Ibu Saudara? Sangat sati benar nih. Sangat menginginkan keimanan supaya manusia itu beriman, supaya manusia itu Islam. Karena iman manusia hidupnya akan terarah. Kemudian dengan Islam manusia akan meraih keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Tanpa iman, tanpa Islam, Bapak Ibu Saudara, walaupun dunia kita miliki, tapi tanpa iman Islam manusia tidak akan meraih keselamatan. Tapi apa dia luar biasa, Bapak Ibu Saudara, terhadap orang-orang yang beriman itu, terhadap hamba-hamba, terhadap ulen diri ini, umat diri ini, sangat belas kasihan, cinta kepada umatnya. Kemudian menyampaikan Islam dengan berbagai macam tantangan, hinaan, caci maki, Bapak Ibu Saudara. Kemudian apakah beliau berhenti menyampaikan Islam? Tidak. Padahal harta istri tercinta Khadijah ke orang yang kaya habis. Saya nggak ada cerita, Pak Ibu ya. Maaf, kadang-kadang saya juga suka bersedih, Pak. Suatu saat baginda Rasul pulang dakwah, menyampaikan Islam kepada umat beliau. Maka setelah pulang sampailah beliau di pintu rumahnya, Pak. Disambut berdiri oleh istri tercinta Khadijah sambil menggendong anaknya Fatimah yang masih bayi, Pak. Coba waktu menyusui Fatimah, Pak, karena habis hartanya, yang keluar dari susunya adalah darah, tidak bisa keluar lagi air susu. Kemudian apa kata Rasul? Wahai Fatimah sayangku, ndak usahlah terlalu berlebihan menghormati saya. Nggak usah berdiri, duduklah di situ. Kemudian masuklah beliau ke dalam rumah, diambillah Fatimah di atas pangkuan Khadijah, ditaruh di tempat tidurnya. Maka tidurlah baginda Rasul di atas pangkuan istri tercintanya Khadijah. Kemudian waktu tidur itu, Pak, waktu tunung Nabi pembawa riwayat Siti Khadijah, tiba-tiba menetes air mata Khadijah. Teri air mata Khadijah, laku bau papar, laku pipi Nabi Muhammad.
Maka terbangunlah beliau. Munga yang oswai kenapa menangis Khadijah? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Khadijah sayangku? Apa karena kamu menyesal kawin dengan saya? Gara-gara kamu kawin dengan saya hartamu habis, kebangsawananmu hilang, kemuliaanmu hilang, orang benci dengki kepadamu wahai Khadijah. Kemudian apa jawab Khadijah, Bapak Ibu Saudara? Wahai suamiku tersayang, bukan itu yang aku sesali. Seluruh hartaku, kehormatanku, kemuliaanku, kebangsawananku telah aku serahkan sepenuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi yang saya tangisi ya wahai Muhammad, tidak lama lagi saya akan hidup di dunia ini berpisah dengan engkau. Tetapi perjuangan menyampaikan Islam masih panjang wahai Rasul. Masih lama wahai Rasul. Itulah yang saya tangisi. Harta tidak ada lagi biaya, tidak ada lagi alat untuk engkau menyampaikan Islam kepada umat manusia. Ketahuilah wahai Rasul, seandainya aku mati nanti, wahai Rasul, galilah kuburku wahai sayang. Ambillah tulang belulangku di dalam kubur itu. Kalau bisa engkau jadikan jembatan untuk menyeberangi sungai, menyeberangi lautan, untuk kusampaikan Islam kepada umat manusia. Kalau engkau mendaki bukit, maka jadikanlah tongkat tulang belulangku wahai Rasul. Ibu, begitu setianya seorang istri mendampingi baginda Rasul, sehingga rela semuanya dikorbankan untuk suaminya. Begitu menyedihkan Bapak Ibu Saudara menjelang kematian. Para kematian Siti Khadijah, paling Siti Khadijah ke Fatimah, wahai Ananda, nomonda pakaian mak badasa hanya pakaian yang melekat di badan menjelang kematian 83 penampir yang melekat di badan Siti Khadijah. Sehingga dia khawatir ling Khadijah mak badasa nonda ya bokas mati. Minta tolong wahai Fatimah, mintalah kepada Rasul abamu, bapakmu, ayahmu, supaya sorban yang dipakai waktu menerima wahyu dijadikan sebagai kain kapanku. Ia menunggu Rasul, wahai sayang, ini saya tahu ini sayang, ini Nabi nalok pengkelek kesuai sayang, amin kita melayang. Nah, aling. Udah wanung langsung kau mau beleng, saya malu ya Rasul. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanan jadi kain kapan Siti Khadijah waktu mati hanya kasorban selaki. Ini Bapak sanak suai selaki kaum muslimin rahimakumullah. Penuh tantangan, berat perjuangan. Tapi apakah beliau berhenti menyampaikan Islam? Tidak. Sampai pada tahun Amul Husni. Tapi dah menit dan kaki ngobrol nak ramai lebih lalu. Kami siap bosan ini sudah saya garuk otak siap pura-pura. Pada tahun Amul Husni, tahun kesedihan Bapak Ibu Saudara, ditinggal mati oleh istri beliau, oleh paman beliau. Beliau menangis mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau pikirkan, apa yang beliau tangiskan? Bukan harta, bukan jabatan, bukan istri, tetapi yang dipikirkan oleh beliau adakah keselamatan umatnya. Sehingga turun tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya tawar, wahai Muhammad jangan bersedih, saya beri engkau kekayaan dunia, tunjuk saja Jabal Uhud itu bisa jadi emas buat engkau Muhammad. Saya angkat kamu menjadi raja di atas dunia ini, raja di atas raja, bisa. Saya kirim kepadamu wanita yang cantik. Apakah beliau senyum Bapak Ibu Saudara? Ternyata beliau tidak senyum, malah tambah menangis. Apa jawaban beliau kepada Allah? Ya Rabb,
Ya Allah, apalah artinya semua harta kekayaan dunia, apalah artinya semua jabatan dunia, apalah artinya semua yang wanita cantik, ya Allah, kalau ada satu umat saya Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu, sungguh tidak akan puas hati ini, tidak akan lapang dada ini, tidak akan bahagia perasaan ini, ya Allah, kalau satu saja umat saya yang Engkau masukkan ke dalam neraka-Mu, ya Allah. Begitu cinta dan sayangnya beliau kepada umat, satu saja umat beliau tidak ridho dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kita tuh sate selamat dunia akhirat masuk surga, kunci kita harus menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa ciri-ciri dan apa ciri-ciri punya matu terapkan dalam kehidupan kita? Kita mengaku umat Muhammad, tapi akhlak kita tidak sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling Allah taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtagu nafadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Balong saya perhatikan pakai sate tama surga sare umat Muhammad mengaku umat Muhammad manongka sesuai kayak ta Muhammad itu adalah utusan Allah, orang yang bersama dengannya, orang yang menjadi umatnya. Sifat pertama tegas terhadap orang-orang kafir, maksudnya serea perbuatan orang-orang kafir tantang, tidak mau bekerja sama dengan orang-orang kafir dalam masalah akidah, tidak mau mengikuti akhlak orang kafir. Perangai orang-orang kafir ini tantang. Kemudian selanjutnya ruhama'u bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Balong saya terapkan data Bapak Ibu, berkasih sayang sesama mereka. Berkasih arti seleng beang, seleng bantu, seleng tulung. Bantulah orang yang memerlukan pertolongan. Cuma nasi yang beang dengan saya diharam besi. Kemudian saling sayang, melong saling sayang Pak, saling beri, saling menghargai, saling mencintai, saling menasehati. Nah upat kerante dengan sia, nah selenge dengan sia, nah celah dengan sia, nah tu caci maki dengan tahu, nah iri dengki sombong. Itulah wujud ruhama ubainahum. Apa ada selanjut? Kamu lihat mereka ruku dan sujud, rajin sembahyang Bapak Ibu Saudara. Oleh karena umat Muhammad rajin datang sembahyang, terutama aku masjid sia. Nawa sebalong masjid sia, beang sumbangan laku masjid sia, supaya balong masjid sia, lamin balong masjid nyaman tuh sembahyang. Nah, coba bayangkan ibu bapak saudara, 100.000 sia sumbang ke masjid pada selama masjid itu dipakai untuk ibadah sampai hari kiamat, pahala tetap mengalir, tetap sia dapat walaupun kita sudah terbujur di liang lahat. Nyadik kurangnya perhatikan dan tahu Bapak Ibu, sumbang bangun masjid itu Pak, supaya nyaman saya ibadah. Setelah kami saya bangun masjid saya, nah nu saya datang sembahyang laku masjid, terutama bapak-bapak lamin ada waktu saya, daripada saya nyangkuk pengbau deker, daripada saya laung penganuk pelam, bapak waktu datang sembahyang rukaan sojadan, rajin ruku dan sujud. Maka harus ya terapkan rukaan sojadan. Apa tegas? Sembayang pangluar sembayang, lamin sia sembayang pang masjid atau pang balik sia ruku, melambangkan kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita di dalam salat,
kita tunduk kepada seluruh perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Meluk saya terapkan dalam masyarakat, hidup di dalam masyarakat. Jangan sombong rendahkan dirimu sesama manusiamu. Jangan anggap dirimu hebat daripada orang lain. Sujud kita di hadapan Allah, melok diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Patuh taat kepada peraturan, ketentuan undang-undang negara maupun agama. Taat kepada pemimpin sia. Nah buat anak-anak remaja, apalagi zaman tu Bapak Ibu Saudara siang isa kita pangestu ai nih. Sedih lalu terlalu sembahyang ke masjid. Jadi nak sama lembang lalu sembahyang masjid anak-anak muda, apalagi yang bapak-bapak. Cuma lalu sembahyang ke masjid nih harus disiplin, hati-hati nah setelah HP. Kenapa lamit bawa HP sembahyang ada kejadian. Tahu teruna lalu sembahyang ke masjid. Bawa HP malam HP baru apa sihnya dia Pak? iPhone kayak apa limpat itu? iPhone. Bawaan sembahyang muntu asik kasih sembahyang bang beling HP muntu tengah baca ayat imam. Mukanya serewal kita. Bang beling nyedengnya HP beling ling. Nyamungnya beak mau ling. Beling kalau Twitter kembali, saya tahu namanya yang manjeng mangkat nerem ling. Kareng berapi. Nah buat hati-hati sembahyang nana saya bawa HP, saya bawa nih nonaktifkan mati. Karena yang angkat menyak balik nyeta nah, pokoknya manja batu itu sekemanjang mepang letam untuk sembahyang ling dalam sembahyang. Coba pikir gara-gara HP. Maka laumnya keren belen dengan emang sembahyang kau nom dari sembahyang lu mulai korale malupa manja yang mulai. No, gara-gara HP Pak. Kemudian ayat selanjutnya kita Bapak Ibu Saudara mencari karunia Allah dan keridoannya. Tegas deta Bapak Ibu Saudara, tu buat apa buat kita? Petani kah kita, pedagang kah kita, pegawai kah kita, artis kah kita, apapun kita, bekerjalah semestinya. Tapi jangan lupa dalam kita bekerja mencari karunia Allah, kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sia sembayang pangbali alang sia waktu dapat waktu sembayang. Waktu bekerja. Tapi waktu sia bekerja bang dapat waktu sembayang bang manusia total sembayang, maka bukanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan bekerja, silakan cari dunia selama dunia itu halal. Nah. Kemudian ada selanjut ciri nampak kelihatan nih pada muka mereka dari bekas sujud mereka. Tadi lamin tu amal seagama Pak. Lamin tu sembayang sini. Maka balong ahlak kita pang tengah-tengah umat. Balong perangget pang tengah-tengah umat dalam kehidupan bermasyarakat. Artinya ada 7 kat sembayang dari bekas sujud kita, dari bekas ruku kita. Jadi lamin alnya ahlak nih pangkat kat sembayang yang pama berarti masih ada yang salah dalam sholatnya. Masih ada waktu sedih setambah. Ada deh perlu kuceritakan tentang wafatnya beliau. Wafatnya beliau. Jadi ciri-ciri umat Muhammad. Supaya tu yakin, tu cintai ke Muhammad. Karena apa? Lamin lu tahu sejarah tidak akan mencintai beliau. Kalau kita tidak mencintai Rasul, maka Rasul pun tidak mencintai kita. Kalau kita tidak saling mencinta, maka kita tidak akan bisa bersama dengan beliau di akhirat nanti. Menjelang wafat beliau sedih juga. Setahan sengarode. Menjelang wafatnya, dikala beliau sakaratul maut, di saat itu hadir malaikat Jibril alaihi salam. Beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tahukah kamu wahai Jibril, hari ini adalah hari pertama akhiratku. Hari ini adalah hari akhir duniaku. Saya akan berpisah dengan umatku, dengan sahabatku. Saya akan meninggalkan mereka.
Tapi ketahui wahai Jibril, saya tidak senang, saya tidak bahagia ya Jibril berpisah dengan mereka kalau saya belum tahu bagaimana keadaan mereka nanti di akhirat, selamat atau tidak umatku. Maka dijawab oleh Jibril, wahai Rasul, kamu satu-satunya kekasihnya. Hari ini engkau akan menghadap Allah. Seluruh malaikat sudah berdiri menyambut kedatangan roh sucimu. Surga sudah dibuka, neraka sudah ditutup karena menghormati kedatangan roh sucimu Muhammad. Puaskah Rasul? Tidak. Tambah menangis di sakaratul maut. Bapak menangis. Wahai Jibril, bukan itu yang saya kepingin tahu. Itu untuk saya. Tapi bagaimana keselamatan umatku? Maka disampaikan oleh Jibril kepada baginda Allah, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, salam dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, Allah telah mengharamkan surga itu buat nabi terdahulu, dan Allah telah mengharamkan surga itu untuk dimasuki dan ditempati oleh umat-umat nabi terdahulu sebelum engkau dan umatmu lebih dahulu masuk ke dalam surga. Barulah senang hati beliau, Bapak Ibu Saudara. Maka mulai dicabut roh beliau sampailah roh beliau di pusat pangperut. Apa kata beliau kepada Jibril? Wahai Jibril, alangkah pedihnya, alangkah sakitnya wahai Jibril, namanya sakratul maut. Dalam sakratul maut, Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Allah, balong saya sendiri minta hati selamat. Ya Allah, pindahkanlah sakit sakratul maut umatku ya Allah. Nangis beliau, Bapak Ibu Saudara. Pindahkan sakratul maut, sakit sakratul maut umatku kepadaku ya Allah, supaya umatku nanti tidak merasakan sakitnya sakratul maut. Ya Allah Pak, begitu cintanya baginda Rasul kepada umatnya, sampai sakit maut pun ingin ditanggung oleh beliau. Pernahkah kita menangis Bapak Ibu Saudara-saudara tentang keselamatan kita? Sampailah roh beliau di tenggorokan, ucapan yang sempat diucapkan oleh beliau, ittaqun nisa, bertakwalah tentang wanita. Yang kedua, as-sholah, nabilin sembahyang. Mana misibok duniamu nabilin sembayang, karena dunia nana apa-apa, mana milwe dunia sia miliki, jabatan kita hebat, popularitas kita di mana-mana. Tapi kalau kita tidak sholat Pak, jaga sholat. Pesan Rasulullah di sakaratul mautnya yang terakhir apa? Karena rindu kepada umatnya Pak, rindu kepada umatnya. Di ujung akhir hayatnya mengucapkan ummati, 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 ummati. Nangis beliau Bapak Ibu Saudara menghadap Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan umat yang sedang dicintainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita kepingin selamat dunia, masuk surga nanti, syarat pertama adalah kita bergabung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus menjadi umat beliau. Ibu bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah,